Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel gue. Jadi, 6 Juni kemarin, Apple baru aja ngerilis pembaruan untuk semua operating system pada device mereka, termasuk watchOS 10, dan akan dirilis resmi September mendatang, bersamaan Apple Watch terbaru. Jadi, di video kali ini gue akan ceritain experience gue menggunakan watchOS 10 beta 1 dan 2 ya. Pertama, jika kalian mau install watchOS 10 ke Apple Watch kalian, make sure kalian sudah menginstal iOS 17 beta lebih dahulu ke iPhone kalian. Dan disclaimer ya, saat ini statusnya masih beta 2 developer, jadi gue nggak saranin kalian untuk menginstal OS ini ke daily driver kalian. Oh iya, iOS 17 ini paling minimal diinstal di iPhone XS atau XR, jadi kalian untuk pengguna iPhone X, kalian tidak bisa menginstal iOS 17 beta ini ke device kalian ya. Dan untuk watchOS 10 minimal diinstal di Apple Watch Series 4. Oke, kita masuk ke experience penggunaan watchOS 10 dan kita lihat pembaruan apa aja yang ada di watchOS 10 ini. Oke, watchOS 10 udah diinstal di device gua yang kebetulan gue menggunakan Apple Watch Ultra, dan di sini gue mau liatin pembaruan apa aja yang ada di watchOS 10 ini. Oke, pertama-tama kita lihat dulu mungkin ke new watch face ya. Oke, kalau kalian telah menginstal watchOS 10, kalian akan mendapatkan pemberitahuan bahwa kalian akan mendapatkan new watch face. Dan watch face yang ada di watchOS 10 ini pembaruannya ada dua, yaitu di palette dan juga Snoopy. Dan di palette ini kita coba adding ya. Lalu kita pertama bisa memilih coloring yang kalian butuhkan ataupun yang kalian inginkan. Lalu mungkin gue pilih yang ini. Oke. Lalu complication-nya standar lah, nggak ada pembaruan yang bagaimana-gimana. Lalu di UI-nya gue rasakan di sini ada sedikit berbeda ya. Jadi kalian akan mendapatkan sedikit gambaran UI ataupun complication-nya jika diterapkan seperti apa. Oke, ini langsung gue apply aja. Oke, begini kira-kira. Dan di sini kalau kalian mau ganti watch face, kalian nggak bisa langsung seperti biasanya. Kalian harus tekan dulu, baru bisa ganti ya. Oke. Lalu di sini yang mau gua kasih lihat ada satu UI baru ataupun satu feature baru, yaitu adalah Smart Stack ataupun bisa kita katakan ini sebagai widget. Kita lihat, kita geser ke atas. Oke, inilah pembaruan yang ada di watchOS 10, yaitu kita bisa langsung akses ke widget, yang mana ini seharusnya memudahkan kita ataupun pengguna Apple Watch untuk mengakses widget dari aplikasi-aplikasi yang dipunya. Jadi nggak harus membuka aplikasinya. Tapi di sini yang mau gue notes bahwa di beta 2 yang sekarang gue udah install, untuk third party application belum tersedia widget yang bisa diinstal di sini. Untuk menambah widget gampang aja, kalian tinggal tekan, lalu bisa adding, lalu ini kira-kira widget yang tersedia, dan saat ini mostly adalah first party dari application-nya, yang mana aplikasi-aplikasi ini adalah bawaan dari Apple. Oke. Lalu untuk Snoopy kita coba kasih lihat juga. Snoopy, yes, basically kalian nggak bisa ngapa-ngapain, hanya colornya aja. Oke, gue taruh yang warna standar aja ya, putih. Lalu ini akan ada semacam animasi gitulah, dan animasi ini bisa berubah-berubah sih. Dan ini bentukannya ketika di mode always on display. Oke, kita lanjut. Sekarang juga ada sedikit pembaruan di gestur ya, yang mana kalian sebelumnya untuk akses control central kalian bisa klik ke atas gini. Nah, namun karena sekarang sudah ada smart gesture, jadi kalian tidak bisa akses control center dengan gestur yang sama. Dan untuk akses control center sekarang kalian bisa menggunakan side button, dan seperti inilah ya UI-nya. Dari UI sedikit berbeda, yang mana yang sebelumnya itu lebih ke black gitu, dan sekarang untuk kiblatnya ini lebih ke iPhone gitu, yang mana di sini ada kayak semacam efek apa namanya full screen gitu, dan di sini ada efek kayak apa ya namanya, kayak kaca gitu lah ya. Dan di sini menunya, dan kalian bisa kontrol ataupun bisa menavigasikannya menggunakan crown bar ataupun digital crown ya. Oke, sekarang untuk akses ke night mode kalian tidak bisa menggunakan gestur yang sama dengan yang sebelumnya, karena seperti yang udah gue mention sebelumnya, ini sudah digantikan dengan smart stack. Dan untuk akses dark mode kalian bisa menggunakan, tekan dulu untuk watch face nya, edit, lalu kalian bisa akses night mode-nya di ketika edit mode ya. Dan di sini kalian bisa pilih night mode-nya, bisa auto, yaitu pastinya sesuai dengan
keadaan dari lingkungan ya, ataupun hari, ataupun daylight, ataupun malam, ataupun kalian bisa kontrol manual seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke pembaruan selanjutnya. Oke, untuk grid view di menu ini sekarang sudah berubah. Jadi kalian bisa mengontrol menggunakan digital crown seperti ini, yang mana menurut gue lebih mudah ya. Dan kalian bisa lihat di sini performance-nya oke banget walaupun ini masih beta 2. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembaruan yang lain. Basically semua aplikasi mereka sekarang kiblatnya udah ke full screen ya. Mungkin ini juga jadi salah satu bocoran kalau Apple Watch mendatang bezelnya akan lebih tipis. Ini yang bisa gue prediksi ya. Kita mulai mungkin lihat di weather apps dulu yang mungkin sangat berbeda menurut gue. Nah, weather apps sekarang bentuknya full screen dan menurut gue ini lebih intuitif juga ya dan lebih user friendly. Jadi ini bener-bener update yang sangat-sangat berbeda banget ataupun jumping banget dibandingkan yang sebelum-sebelumnya di watchOS sebelumnya. Dan menurut gue ini lebih bagus banget ya. Oke. Terus kita masuk lagi ke yang selanjutnya. Untuk aplikasi Heart di sini juga ada perubahan. Untuk UI-nya kalau kalian bisa lihat ini seperti ini. Oke, jadi basically semua aplikasi-aplikasi bawaannya Apple itu berubah ya. Oke, kita sekarang masuk ke Noise Apps. Noise Apps ini juga mendapatkan pembaruan untuk UI-nya, sekarang lebih ke full screen. Dan ya, seperti ini tampilannya. Sekarang kita masuk lagi ke Stock Apps mungkin ya. Stock Apps juga mendapatkan pembaruan yang mostly sama, yaitu full screen. Oke. Lalu untuk pembaruan fitness di sini sebenarnya dari segi UI nggak ada perubahan. Namun di sini ada fitur tambahan yang berkaitan dengan cycling. Gua akan showing pembaruan seperti apa karena gua nggak begitu paham sih. Oke. Oke, untuk memudahkan gua mention nama-nama aplikasi, mungkin di sini gua rubah dulu ke list view ya. Jadi kalian bisa menggunakan ataupun change layout itu di paling bawah list view, dan kalian juga bisa menggunakan metode yang sama ketika kalian mengubah ke grid view. Oke, ini aplikasi selanjutnya Blood Oxygen. Blood Oxygen mostly the same lah ya seperti yang sebelumnya, jadi nggak ada perubahan. Kalkulator kita lihat, kalkulator nggak ada perubahan. Calendar apps kalau kalian lihat di sini sama, kiblatnya lebih ke full screen. Dan kalau kalian lihat tadi sebelumnya tuh, di sini kayak ada efek-efek kaca gitu ya. Jadi ini seharusnya nantinya bakal full screen juga. Oke, kita masuk lagi yang selanjutnya. Compass Apps ini sekarang harusnya bisa ke 3D gitu. Cuman ini nggak begitu gunakan ya, karena ini mungkin untuk orang-orang yang ekstrim, untuk hiking dan segala macam, ini mungkin lebih bermanfaat gitu ya. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Oke, kontak mostly sama aja, nggak ada perubahan. ECG kita coba. ECG juga sama aja ya kalau kalian lihat. Sini juga kalau digunakan nggak ada UI yang berubah. Oke. Untuk home, karena gue nggak menggunakan juga home ini, gue nggak terlalu tahu. Cuma di sini kita bisa lihat kalau ada perubahan UI yang mana kiblatnya sama, yaitu full screen. Untuk email sama ya, ini nggak begitu berubah UI-nya, cuman di sini kita bisa lihat kalau kiblatnya full screen juga. Oke, kita masuk lagi yang selanjutnya, Maps. Nah, Maps ini sekarang harusnya kiblatnya itu ke full screen ya, nggak ada perubahan lah basically. Nah, cuman di sini ada upgrade fitur, yaitu adalah offline maps, dan juga ada informasi mengenai topologi dari mapsnya itu sendiri. Cuman di sini gue tidak bisa tahu, ataupun karena maps ini tidak begitu berfungsi di Indonesia, jadi gue nggak anggap ini sebagai satu update yang berguna ya. Oke, kita masuk lagi ke yang lain. Oke, kita masuk ke mindfulness. Nah, di sini sekarang selain kalian bisa breathtaking dan segala macam, di sini ada tambah satu aplikasi lagi, adalah State of Mind. Dan di sini kalian bisa deskripsikan bagaimana kalian feelingnya hari itu, terus apa aja, mungkin senang banget, naik surat atau segala macam. Lalu kalian bisa
apa namanya, tambahkan kenapa kalian senang segala macam. Oke. Nah ini, jadi ini menjadi log kalian, nantinya kalian bisa tracking feeling kalian sehari-harinya seperti apa. Dan ini mostly the same lah ya seperti yang sebelumnya, jadi gua nggak terlalu mention. Oke, terlanjut lagi selanjutnya. Untuk music apps harusnya ini ada perubahan ya. Cuman kalau gua klik di sini akan nyala lagunya, cuman basically ini ada perubahan juga, yaitu sekarang lebih ke mode full screen, yang mana ini juga terjadi di podcast apps kalau kalian lihat nantinya. Ini juga sekarang ada sedikit perubahan sama. Oke. Dan satu lagi yang banyak perubahan ada juga di Sleep apps, yang mana sekarang kiblatnya juga full screen. Kalau kalian lihat sekarang bisa ada background birunya gitu ya. Oke. Untuk workout mungkin gue lihat kasih lihat juga, basically the same lah ya seperti yang sebelumnya, nggak ada perubahan yang mungkin berimpact ke penggunaan kita sehari-hari. Oke. Oke, jadi basically begitu aja untuk perubahan di UI-nya. Cuman yang seperti gue mention sebelumnya, untuk performance di sini oke banget. Jadi kalian nggak perlu ragu sebenarnya untuk menginstal. Cuman gue tetap tidak sarankan karena ini masih beta ya. Dan ini untuk versinya masih yang developer, jadi bukan untuk consumption public. Oke. Untuk baterai gue tidak merasakan satu perubahan yang sangat signifikan, artinya mungkin masih oke-oke aja ya untuk menginstal aplikasi beta ini ataupun watchOS 10 beta ini ke Apple Watch kalian. Oke, jadi gitu aja update kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye.